Dari gambar ini kita bisa lihat bersama
kepada Santi. Dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 23 itu berisi tentang apa? Kita dalam hidup sesuai dengan keinginan daging kita, Bu, seperti ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, pencemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Oleh karena itu kita harus menjauhi hal-hal itu. Iya. Sebenarnya pembaru itu adalah berasal dari kata pembaruan. Berasal dari kata pembaruan yang memiliki kata dasar Baru. Iya, betul. Nah, anak-anak ibu bisa melihat ini adalah contoh hidup lama. Tadi dikatakan si Santi adalah percabulan, pesta pora, mabuk-mabukan. Ini biasanya kita bisa melihat gambar yang pertama ini. Ini biasanya diduduki oleh kaum laki-laki. Mereka lebih suka merokok, menggunakan gadgetnya. Dan untuk yang perempuan adalah contohnya seperti ini. Siapa tahu ini gambar apa? Menyulam alis, Bu. Iya, menyulam alis. Ini artinya kecantikan. Kita kaum Hawa biasanya lebih sering memilih untuk gimana sih caranya biar aku penampilanku itu wow gitu. Sehingga kita lupa untuk beribadah. Inilah kehidupan kita yang lama. Sehingga kita lupa dengan Beribadah. iya, betul. Nah, ini siapa yang tahu? Gambar apakah ini? Rasul Paulus, Bu. Iya, ini adalah gambar Rasul Paulus. Siapa yang tahu cerita tentang Rasul Paulus?
juga akan mau datang ke gereja untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, setelah kita mempelajari tadi, mengapa manusia membutuhkan pembaruan hidup? Karena apa? Kira-kira karena apa? Manusia
beginilah firman Tuhan. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Iya, di situ katanya pembaruan merupakan perubahan sikap yang seperti ku bilang tadi, perubahan orang tua kita, perubahan kita. Maka kesimpulan dari Titus ini adalah ketika kita sudah diperbarui, maka kita harus menghasilkan buah-buah roh. Nah, ibu mau bertanya, bagaimana cara Allah sebagai pembaharu dan menyelamatkan kehidupan manusia? Bagaimana cara Allah sebagai pembaharu dan menyelamatkan kehidupan manusia? Tadi sudah Ibu jelaskan. Ayo, kira-kira siapa? Bagaimana cara Allah sebagai pembaharu dan menyelamatkan kehidupan manusia? Nanti yang berani menjawab Ibu kasih bintang. Saya Bu. Ya, DJ. Ya, cara Allah yang pertama itu satu, mengirim ajaran. Itu Allah memberikan ajaran yang bermanfaat untuk manusia, seperti ajaran Yesus Kristus yang membantu manusia mengubah kebiasaan dan pikiran. Yang kedua, Allah mengirim Yesus Kristus untuk melaksanakan kehendak-Nya, yaitu menyelamatkan manusia dari dosa dan hidup dalam kesucian. Yang ketiga, Allah memberikan keselamatan kepada manusia yang dapat diartikan sebagai terhindar dari bahaya maut dan diampuni dosa-dosanya. Ada lagi kira-kira yang mau menjawab, nanti Ibu kasih bintang. Tadi sudah kita pelajari apa-apa saja itu pembaharu. Kasih tepuk tangan dulu untuk DJ. DJ sudah mulai berani menjawab pertanyaan. Dia sudah berani mau mengalahkan Yesaya. Mengalahkan artinya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Yang kedua, Ibu mau tanya sama anak-anak Ibu sekalian, apa yang dimaksud dengan Allah sebagai pembaharu kehidupan? Apa yang dimaksud dengan Allah sebagai pembaharu kehidupan? Ada yang tahu kira-kira? Ayo, ayo, nanti Ibu kasih bintang. Ya, Iman. Yang dimaksud Allah sebagai pembaharu kehidupan yaitu yang mana mengacu pada konsep pembaruan hidup manusia melalui berbagai cara, seperti tinggal perbuatan dosa, hidup sesuai dengan kehendak Allah, dan mengganti kebiasaan buruk dengan kebiasaan baik. Pembaruan ini juga melibatkan peran Roh Kudus dalam mengubah manusia menjadi ciptaan baru, yang lama telah berlalu dan yang baru telah datang. Hal ini juga terkait dengan keselamatan manusia dari dosa dan hidup dalam kesucian. Dengan demikian, Allah sebagai pembaharu kehidupan memberikan dorongan bagi manusia untuk hidup dalam pengharapan kepadanya. Iya. Yang dimaksud dengan Allah sebagai pembaharu kehidupan adalah Allah sebagai mengacu kita pada setiap konsep pembaharuan hidup manusia melalui berbagai cara tadi yang telah disebutkan si Mel, yaitu meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Iya kan Mel? Iya. Hidup sesuai dengan kehendak Allah. Mengganti kebiasaan-kebiasaan buruk. Iya, betul. Nah,
contohnya. Tadi kan Ibu udah menjelaskan, menceritakan, menyebutkan ada seperti apa perubahan itu. Nah, sekarang yang menjadi tugasnya sebutkan 5 contoh hal-hal yang dilakukan sebelum terjadi perubahan. Sudah? Boleh bentuk tabel, boleh nggak usah pakai bentuk tabel. Soalnya yang kedua, sebutkan contoh perubahan yang muncul di dalam hidupmu setelah hidup baru. Ulang, Bu. Sebutkan contoh perubahan yang muncul di dalam hidupmu setelah hidup baru. Yang pertama tadi sebelum terjadi Pembaharuan. iya. Yang kedua Setelah terjadi pembaharuan. iya, betul. Ibu tunggu waktunya 3 menit ya. Sudah? Ibu mau kertasnya dikumpul ya. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Dah, waktunya habis. Silakan dikumpulkan. Oke. Besok Ibu akan, minggu depan Ibu akan memberikan nilainya. Oke, Bu. Nah, karena sudah mengerjakan soal-soal, Ibu anggap semua sudah mengerti. Apa ada yang belum mengerti? Sudah mengerti semua? Sudah, Bu. Kalau semua serentak mengatakan sudah mengerti, Ibu mau satu orang mendeskripsikan tentang pembelajaran kita hari ini. Siapa yang tahu? Siapa yang mau? Ayo Meke, deskripsikan dulu pengalaman pelajaranmu hari ini. Ya, Bu. Kan juga ditamu alat pembaharu melalui Yesus di kayu salib, maka kita manusia telah ditebus dosanya, sehingga perbuatan-perbuatan daging yang kita lakukan di masa lalu sudah terhapus, Bu. Dan kita melalui penyaliban Tuhan Yesus di kayu salib, kita mengalami perubahan. Bisa juga kita lihat dari yang dibilang tadi, dari yang malas ke gereja, dari yang malas berdoa, jadi rajin ke gereja, rajin berdoa. Dan wujud nyata kalau kita udah dibaharui itu kayak yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 26 gitu, Bu. Yaitu tentang buah-buah roh. Gitu. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk ini. Berarti kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita hari ini tentang Allah pembaharu adalah kita bisa melihat contohnya seperti Rasul Paulus tadi ya. Seperti Rasul Paulus di Damsyik yang begitu banyak orang-orang Damsyik mengalami pembaharuan. Yang kedua yaitu meninggalkan sifat-sifat buruk. Baiklah, sekian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akan tutup dengan berdoa. Kita berdoa. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur buat segala cinta kasih yang masih diberikan kepada kami, sehingga pada kesempatan ini Tuhan kami telah melakukan proses pembelajaran kami dengan baik. Kiranya Tuhan setiap pembaruan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sesuai yang Tuhan inginkan.
banyak dosa pelanggaran yang telah kami perbuat. Kami mohon ampun agar tidak menjadi penghalang berkat yang akan Tuhan berikan kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Amin.